Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Masjid Baitur Rahman Kemantren Tulangan Sidoarjo rahimahumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah yang telah melimpahkan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya kepada kita semua, sehingga kita sebagai kaum muslimin bisa menjalankan kewajiban, yakni salat Jumat berjamaah dalam keadaan sehat walafiat. Semoga keimanan dan ketakwaan kita semakin hari semakin meningkat kualitasnya. Kenapa jamaah sekalian? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjamin kehidupan bagi orang-orang yang senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaannya. Dijamin apanya jamaah sekalian? Di antaranya akan diberi jalan keluar yang terbaik dalam segala persoalan yang telah dihadapinya, dan senantiasa akan diberi rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimahumullah. Baru saja jamaah sekalian, negeri kita, bangsa kita, negara kita, Republik Indonesia menyelenggarakan yang namanya pilkada, pilihan kepala daerah, baik tingkat 2,
yakni bupati dan wali kota maupun tingkat 1 gubernur di seluruh Indonesia. Jamaah sekalian yang berbahagia, tentunya kita semua sudah menyaksikan siapa-siapa yang terpilih, dan itulah saat ini di negeri kita cara untuk memilih memimpin setiap 5 tahun sekali. Kami ulangi lagi jamaah sekalian, itulah cara saat ini yang sudah disepakati untuk memilih pemimpin negeri kita. Jamaah sekalian yang berbahagia, doa kita mudah-mudahan bisa menjalankan, bisa amanah menjadi pemimpin, sehingga kita senantiasa berdoa dan optimis semoga negeri kita sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surat Saba ayat 15, yakni negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Baldatun thayyibatun, negeri yang baik. Baldatun thayyibatun, negeri yang baik. Wa rabbun ghafur, dan senantiasa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya jamaah sekalian, wa rabbun ghafur, mendapat ampunan, tentunya ada kekurangan-kekurangan, tapi harapan dalam ayat ini negeri yang baik dan senantiasa mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kebetulan jamaah sekalian, ayat ini tertulis di stempel resmi Persyarikatan Muhammadiyah. Artinya stempel Persyarikatan Muhammadiyah itu tertulis ayat ini jamaah sekalian. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Artinya apa jamaah sekalian? Artinya Persyarikatan Muhammadiyah itu sebagaimana yang diamalkan tidak hanya mengurusi ibadah mahdhah saja, tapi juga mengurusi ibadah muamalah, karena itulah perintah dalam Al-Quran sebagai rahmatan lil alamin. Masyaallah muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Lalu bagaimana jamaah sekalian menuju negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur itu? Dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96 jamaah sekalian. Dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96, inilah kunci, inilah rumus bagaimana sebuah negeri tersebut, yakni jamaah sekalian, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Walau anna ahlal qura, ketika ada ahlul qura. Ahlul qura itu jamaah sekalian bisa kita maknai sebuah negeri atau sebuah wilayah. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau, ketika beriman dan bertakwa. Ini jamaah sekalian,
ketika menjalankan keimanan dan ketakwaan, baik yang dilakukan oleh pemimpinnya maupun rakyatnya. Amanu wattaqau la fatahna alaihim nyekti temen la fatahna alaihim, sungguh akan dibukakan la fatahna alaihim atas sebuah negeri tersebut, akan dicurahkan la fatahna alaihim. Apanya jamaah sekalian? Barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Ini jamaah sekalian, barakatim minas sama'i wal ard, keberkahan baik dari langit maupun dari bumi. Jamaah sekalian yang berbahagia, oleh karena itu negeri kita itu mendapat julukan Jamrut Katulistiwa. Ini jamaah sekalian, artinya Jamrut itu mutiara yang terletak di Katulistiwa, di tengah-tengah belahan dunia. Dan karunia Allah sangat luar biasa jamaah sekalian. Ketika negeri kita yang kita cintai Indonesia ini betul-betul dikelola dengan prinsip amanu wattaqau, itu sudah welo-welo jamaah sekalian akan menjadi negara yang terkaya di dunia. Apa saja yang tidak ada jamaah sekalian, baik dari perut bumi yang namanya mineral emas, nikel, minyak, apalagi di lautnya jamaah sekalian yang 2/3 lautan. Kita ambil saja contoh satu saja jamaah sekalian, Freeport gitu saja, berapa ton emas dari kandungan di satu tempat itu saja. Inilah jamaah sekalian, kita harus bersyukur sebagai warga negara Indonesia. Barakatim minas sama'i wal ard. Tapi sebaliknya jamaah sekalian, makanya ayat ini adalah ayat rumus. Walakin kadzabu. Tapi ketika walakin kadzabu mendustakan ayat-ayat, yang namanya ayat-ayat itu juga ayat-ayat yang teks dalam Al-Quran juga ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang di alam. Ketika didustakan, walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka akan terjadilah bencana malapetaka, keruwetan, kemiskinan. Karena apa jamaah sekalian? Karena perbuatan mereka sendiri. Inilah jamaah sekalian di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 96 sebagai rumus daripada sebuah berbangsa dan bernegara. Walau anna alal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu jamaah sekalian, di dalam kitab Durratun Nasihin, kitab klasik jamaah sekalian, atau juga disebut kitab kuning, kitab Durratun Nasihin, itu disebutkan jamaah sekalian ada 4 pilar. Artinya ada 4 penjaga sebuah negeri itu. Ketika 4 pilar ini dilaksanakan, insya Allah akan menuju baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tapi kalau 4 ini tidak dilaksanakan, boleh jadi masih jauh daripada baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Dalam kitab itu disebutkan jamaah sekalian, qawamud dunya bi arba'atin. Qawamud dunya, tiangnya dunia, atau bisa kita artinya tiangnya negara. Qawamud dunya bi
arba'atin, ada 4 jamaah sekalian. Yang pertama, dalam kitab itu disebutkan bi ilmil ulama, dengan ilmunya para ulama. Ini jamaah sekalian, dengan ilmunya para ulama. Oleh karena itu di surat Al-Fatir ayat 28 Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah itu adalah hamba-hamba Allah yang ulama. Juga dipesankan oleh Nabi jamaah sekalian, al ulama warasatul anbiya. Ulama itu adalah pewaris para nabi. Bagaimana perjalanan Nabi, itulah yang mencerminkan keulamaan, baik itu akidahnya, ibadahnya, dan akhlaknya. Terutama misi daripada Nabi itu diantaranya adalah wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, sebagai rahmat bagi seluruh. Lalu yang kedua jamaah sekalian, tiangnya adalah biadlil umaro, keadilan umaro, keadilan para pejabatnya, keadilan yang punya wewenang, biadlil umaro. Inilah jamaah sekalian. Oleh karena itu disabdakan oleh Nabi dalam sebuah riwayat, dahulu hancurnya sebuah negeri itu ketika ada suatu perkara yang dilakukan oleh orang-orang yang kaya, orang-orang yang punya jabatan, orang-orang yang terpandang, maka hukum hanya asal-asalan saja. Tapi ketika dilakukan oleh orang-orang yang dianggap rakyat jelata, maka hukum itu ditegakkan. Inilah disinyalir oleh Nabi dalam sebuah riwayatnya, hancurnya negeri yang kita tahu dulu itu ketika sebuah negeri itu menjalankan hukum seperti itu. Lalu yang ketiga jamaah sekalian, tiangnya adalah bisa khail aghnia, dermawannya orang-orang yang kaya, dermawannya orang-orang yang kaya. Kalau kita lihat sejarah jamaah sekalian, zaman para sahabat, ada yang namanya Abu Bakar, ada namanya Utsman, ada namanya Abdurrahman bin Auf. Bahkan sampai sekarang aset daripada Utsman bin Affan itu terus mengalir, dirupakan oleh pemerintah Arab Saudi berupa hotel, berupa kebun kurma. Lalu kalau kita perjalanan persyarikatan Muhammadiyah, awal-awal pergerakan persyarikatan Muhammadiyah itu ditopang oleh wasakhatil aghnia ini, di antaranya pedagang-pedagang batik dari Solo atau Surakarta. Lalu yang keempat, yang terakhir jamaah sekalian, bidu'ail fuqara, doanya orang-orang fakir, doanya orang-orang miskin. Artinya memimpin itu mendapat dukungan daripada rakyat atau umat. Inilah jamaah sekalian, mudah-mudahan negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya rabbal alamin. Aku qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.